Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helda, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Ogan Ilir, dari SMP 9 Rambang Kuang. Dalam video ini, saya akan membahas tentang koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Berikut kesimpulan mengenai peranan saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah, kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal bukan dari paksaan, pujian, atau hukuman. Yang kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, di antaranya untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari yang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bila motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari yang lain, berarti masih eksternal. Sehingga guru harus mewujudkan motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir memotivasi eksternal dalam diri murid. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di antara kelima posisi kontrol seorang guru, sebaiknya posisi kontrol seorang guru yang dipakai yaitu posisi manajer. Di mana posisi manajer, yakni guru berbuat sesuatu bersama murid dan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif berhasil pada diri murid. Yang keempat, membuat keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang kelima, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara materi budaya positif dengan materi sebelumnya, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun, tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif.
Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman dan berpihak pada murid untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, hukuman, dan penghargaan. Posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau, seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungannya kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani siswa yang sering bolos. Saat jam pelajaran terakhir, saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Saya menangani siswa yang sering bolos saat jam. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik? Adakah yang sudah baik? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat ini, saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna.
Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, namun juga di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan dimanapun. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.